Indonesia merupakan negara kaya sumber daya alam, namun Ibu Pertiwi masih mengalami ironi lantaran tidak memiliki kendali atas harga di bursa komoditas. Misalnya saja Indonesia sudah menjadi produsen minyak sawit nomor 1 di dunia sejak tahun 2006, menyalip produsen utama lainnya, Malaysia. Sawit menjadi kontributor devisa terbesar Indonesia. Namun meski menjadi penguasa minyak sawit secara global, naik turunnya harga komoditas sawit dikendalikan oleh bursa di negeri jiran, yaitu Bursa Malaysia Derivatives atau BMD. Selain itu, harga minyak sawit di Indonesia juga mengacu pada bursa komoditas di Rotterdam, Belanda. Indonesia juga produsen besar berbagai macam komoditas unggulan di mata dunia, seperti kopi, coklat, teh, karet, timah, nikel, hingga batu bara. Namun harga referensi bagi sebagian komoditas tersebut tidak terbentuk di Indonesia. Lalu kapan Indonesia bisa mencapai kemerdekaan untuk berdaulat menentukan harga komoditas unggulan tanah air? Talk to Titans kali ini akan membahasnya bersama Megain Wijaya, Chief Strategist Officer ICDX. Anda menyaksikan program Talk to Titans bersama saya, Wahyu Daniel. Saat ini saya berada di GOI Menteng untuk berbincang bersama Director atau Chief Strategic Officer dari ICDX, Megain Wijaya. Selamat datang, Megain. Terima kasih, Mas. Untuk di segmen pertama ini, kita akan membahas soal kisah sukses seorang Megain Wijaya yang udah kita kenal bahwa Megain itu merupakan cucu dari salah satu pengusaha besar di Indonesia yaitu Pak Eka Cipta Wijaya. Kapan Anda memutuskan untuk terjun ke dalam dunia bisnis? Pertama, title itu sepertinya beban ya. Jadi memang karena pendahulunya dan ancestor dari saya itu luar biasa kiprahnya, itu menjadi sebuah motivasi tersendiri ya. Motivasi tersendiri bagaimana caranya menjaga nama baik daripada keluarga. Jadi saya memutuskan untuk masuk dunia usaha itu ketika di tahun 2006. Udah berapa lama yang lalu? 16 tahun yang lalu ya, 16 tahun yang lalu. Sekitar. Di Indonesia. Itu awal karirnya saya. Tapi di tahun 2009 ini, panggilan saya itu di bidang keuangan sebenarnya. Emang hobinya di situ? Emang hobi di situ. Emang hobinya di situ, saya tuh ngerasa sangat terpanggil untuk bidang keuangan dan saya melihat sebuah opportunity sebenarnya di Indonesia. Indonesia ini negara penghasil komoditas. Benar. Top 10 lah ya, top 3, top 2, top 1 malahan gitu ya. Tapi kok nggak ada bursanya gitu. Kenapa bursanya itu belum bisa benar-benar menjadi price discovery center? Maka saya tertantang dan ketika saya dipercayakan oleh pemerintah di tahun 2009 gitu ya untuk melaksanakan tugas ini, saya ambil kesempatan tersebut. Jadi meskipun dari keluarga yang maksudnya pengusaha sukses, tapi Megain Anda memilih untuk jalur karir sendiri gitu ya? Oke. Awalnya itu bagaimana sih Anda melihat masuk ke ICDX gitu dan akhirnya bisa memilih sektor komoditas gitu? Jadi salah satu mata pelajaran yang saya suka ketika saya di bangku kuliah itu adalah manajemen risiko. Jadi manajemen risiko ini mempelajari tentang derivatif, instrumen-instrumen derivatif dan termasuk komoditas gitu. Jadi saya pikir wah ini kok di Amerika Serikat luar biasa banget ya. Bursa derivatifnya sangat maju, pendalaman pasar keuangannya jalan, itu jadi bekalnya saya gitu. Dan saya pikir Indonesia should have the same thing gitu. Indonesia harus punya market infrastructure yang benar-benar bersaing di pasar global. Oke. Kan sekarang kira-kira Megain itu udah 13 tahun ya di ICDX ya. Nah, bagaimana strategi Megain sendiri dan ICDX itu untuk bisa eksis di industri komoditas, bursa komoditas utamanya gitu dan tetap memperoleh pengakuan dari masyarakat stakeholder? Itu bagaimana strateginya? Jadi salah satu soul searching yang kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini
apa sih benefitnya kita buat masyarakat Indonesia, apa sih benefitnya kita untuk negara ini, dan ketika kita punya visi untuk melakukan modernisasi daripada market infrastructure, baru kita menemukan jati diri kita sebenarnya. Bahwa ketika kita membuat perusahaan ini, itu bukan semata-mata hanya untuk profit, bukan semata-mata hanya untuk itu saja, tapi memikirkan bagaimana kita melakukan sebuah impact yang luar biasa buat Indonesia terutama, dan melakukan modernisasi dan digitalisasi dari perdagangan komoditas, sehingga Indonesia itu dipandang dan berdaulat dalam 10 tahun ke depan. Meskipun banyak ya tantangannya yang harus di itu ya. Tapi Tantangan sih selalu ada ya. yang penting 3P tadi itu ya. Betul, Apa, 3P. Persistent, perseverance, sama patient. Kita tahu saat ini memang tengah terjadi rally harga komoditas dunia ya, yang membuat optimisme pemulihan ekonomi global, khususnya juga Indonesia yang bakal terbantu di tengah pandemi yang sedang terjadi. Nah, bagaimana pendapat Anda soal kenaikan harga komoditas? Kita tahan dulu jawaban Anda. Kita akan pindah ke tempat yang berbeda nih. Oke Megan, kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu kita akan bahas soal fokus ke super cycle commodity. Menurut Anda bagaimana peluang rally harga komoditas di 2022? Apakah super cycle commodity ini akan terus berlanjut di tahun ini? Jadi yang harus kita perhatikan daripada komoditi super cycle itu adalah what is the trigger. Ya. Dan berdasarkan data yang kita lihat, salah satu negara adikuasa yaitu Amerika Serikat dari Maret 2020 sekitar 2 tahun yang lalu sampai Januari 18 sudah mengeluarkan 8,87 triliun US dollar. Dan berdasarkan data yang kita lihat secara pattern ya, kita ngeliatin bahwa komoditi super cycle ini biasanya diawali dengan adanya kebijakan QE daripada market. Tapi selain daripada itu, pandemi COVID-19 ini pun juga menjadi sebuah trigger yang luar biasa, di mana kita melihat sebuah disruption daripada supply. Can you imagine kalau misalnya dulu dengan adanya perdagangan bebas, free trading antara negara, kan ekonomi soft skill daripada biaya logistik itu sangat luar biasa, sangat efisien. Tapi dengan adanya pandemi, lockdown, ini membuat disrupsi terhadap supply daripada kontainer contohnya. Distribusi ya berarti. Distribution channel, logistik itu sangat luar biasa. Berdasarkan Web Cargo Index, kita ngeliatin bahwa di tahun 2020 itu rata-rata freight cost itu 1.200. Tetapi sekarang sudah mencapai 9.000 dan titik tertinggi 12.000. Jadi imagine it's a 10x kind of a disruption in the market. Jadi benar-benar ini merupakan sebuah fenomena yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Apalagi negara makin interconnected. Sehingga daripada disruption, daripada shock supply ini membuat harga komoditas itu rally. Tapi yang menjadi pemikiran berikutnya harus kita benar antisipasi adalah quantitative easing. Normalisasi ya. Normalisasi daripada kebijakan The Fed. Apakah ini akan berlanjut, apakah tidak akan berlanjut. Sehingga kalau tidak berlanjut, artinya akan ada koreksi daripada pergerakan harga komoditas. Berarti kalau misalkan melihat dengan situasi-situasi yang tadi, produk apa sih kira-kira yang komoditas apa yang akan naik paling kenceng di tahun ini kalau melihat situasi dunia sekarang, terus kebijakan-kebijakan dari pemerintah di dunia terutama Indonesia, menurut Anda bagaimana? Baru hari ini kita melihat bahwa harga crude oil menyentuh $90. Wow. In which ini baru surpassing di tahun 2014 terjadinya. Jadi ini balik lagi ke 8 tahun yang lalu gitu. Jadi menyentuh all high-nya. Belum menyentuh all high-nya di 100. Tapi kemungkinan untuk rally sampai titik tertinggi itu sangat memungkinkan. Sehingga harus diantisipasi juga terhadap permintaan maupun juga usage daripada crude oil itu sendiri. Tapi menjadi paling penting buat Indonesia khususnya adalah greenflation. Greenflation itu adalah sebuah tendensi inflasi daripada kenaikan harga komoditas, di mana there is a structural changes kepada elektrifikasi dan juga green vehicle. Jadi
harga-harga logam mineral maupun juga logam dasar maupun logam jarang akan naik. Seperti contoh berdasarkan research yang dihasilkan salah satu investment bank, by 2050 demand terhadap tembaga itu kan naik double. Wow. Nah, jadi kita akan melihat bahwa there is this shifting yang luar biasa kepada new economy, which is green economy, yang berbasiskan elektrifikasi, green vehicle, renewable energy, dan ini akan menjadi sebuah fenomena yang baru yang harus kita antisipasi. Berarti transisi energi yang sekarang lagi didengung-dengungkan dunia itu justru menjadi angin segar lah buat Indonesia, khususnya yang kaya komoditas itu, menurut Anda. Untuk CPO, kan sekarang fenomena CPO, minyak goreng, kan itu juga mungkin menjadi salah satu pemicu kenaikan harga CPO tahun ini mungkin. Bagaimana menurut Megan? Kalau harga CPO ini memang kalau saya personally lihat ya, ini personal, bukan view daripada ICBX. Ini ada dua faktor. Yang faktor itu pertama makroekonomi ya. Benar. Kita ngeliatin bahwa dari tahun ke tahun itu harga CPO itu udah naik di atas 56%. Jadi kita ngeliatin what's going on. Yang pertama kita ngeliatin bahwa there is a high demand to it. Dan juga kita ngeliatin bahwa harga ekspor Indonesia luar biasa ya. Jadi kita ngeliatin juga bahwa kemungkinan juga kita antisipasi ada unsur spekulasi juga di situ. Nah, karena harga ini juga udah doesn't make sense sebenarnya. Tetapi bagaimanapun apapun terjadi, harga masih tinggi. Ini merupakan sebuah time yang sangat penting untuk semua pelaku pasar komoditi pada umumnya untuk really look at their cost structure. Jadi justru ketika boom ini kita bukan melakukan investment ya, bukannya ketika boom ini kita melakukan investment lebih ekspansif, tapi justru harus lebih prudent. Justru harus ngeliatin bagaimana kita melihat cost structure-nya kita buat lebih efisien lagi, sehingga ketika ada downturn kita akan lebih efisien company-nya. Mega, ini kan tadi ceritanya menarik, CPO akan terus ada peluang untuk naik. Logam-logam mineral juga akan ada peluang untuk naik karena adanya new ekonomi tadi. Apa yang harusnya diambil oleh Indonesia nih, pemerintah Indonesia nih, melihat fenomena super cycle komoditi ini? Apakah kebijakan-kebijakan selama ini sudah sejalan atau bagaimana menurut Megan sendiri? Kalau saya sih melihat ya, aspirasi dari pemerintah itu sudah cukup jelas ya. Aspirasi pemerintah itu adalah Indonesia itu jangan hanya jadi eksportir bahan baku saja. Kan lucu nih, ekspor bahan baku di refine di luar negeri, tapi diekspor diimport lagi ke sini, value added-nya nggak di Indonesia gitu. Nah, value added ini menjadi tantangan tersendiri buat pemerintah dan pelaku pasar. Nah, tapi secara overall it's a good strategy to have gitu. Bagaimana caranya kita bersama-sama dapat membuat value added-nya di Indonesia, jangan di luar negeri. Oke, berarti kebijakan pemerintah untuk menahan ekspor sejumlah bahan baku tadi, itu bahan mentah komoditas itu udah jadi langkah yang tepat, tapi meskipun perjalanannya kayaknya ini nggak bisa instan gitu, Megan. Bagaimana menurut Anda? Memang kalau sesuatu yang instan itu belum tentu bagus ya. Jadi memang membutuhkan sebuah proses, transisi, sosialisasi, dan juga mungkin insentif maupun juga feedback bagaimana cara membuatnya lebih baik. Misalnya contoh, akses terhadap energi. Bagaimana caranya kita melakukan hilirisasi jikalau energi ini juga masih menjadi concern utama daripada para pelaku pasar. Yang kedua juga terhadap akses kepada pembiayaan. Bunga di Indonesia ini cukup tinggi ya. Benar. Dan kita bagaimana caranya kita itu bisa bersama-sama menemukan sebuah teknik atau inovasi keuangan dalam melakukan pembiayaan, sehingga pembiayaan itu akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien dan lebih kompetitif. Dan yang ketiga adalah human resource. Human resource yang dibutuhkan pun akan juga harus naik kelas. Jadi karena untuk mengoperasikan menjadi value added yang lebih tinggi, otomatis human resource Indonesia ini harus butuh upgrade. Dan ini merupakan sebuah potensi dan peluang yang luar biasa untuk mengupgrade human capital daripada Indonesia agar dapat lebih bersaing dan membuat produk-produk yang inovatif dan high value added. Ya, berarti dari semua yang tadi disampaikan Megan, Anda sampaikan itu berarti emang kita harus meningkatkan daya saing dari berbagai bidang di Indonesia ya, untuk bisa meningkatkan hilirisasi, memanfaatkan potensi dari super cycle commodity. Bagaimana menurut Anda? I totally agree.
Indonesia ini kaya akan komoditas dan penting. Komoditas itu penting dan dibutuhkan oleh dunia gitu, komoditas-komoditas yang dihasilkan sama Indonesia. Faktanya tapi beragam komoditas dunia ini justru harganya itu mengacu pada bursa di luar negeri. Ini kan cukup hal yang lucu gitu maksud. Lalu kenapa kita nggak bisa sih menjadi penentu harga di pasar global gitu? Menurut Megan gimana? Ya itulah kembali lagi kepada cita-citaku kan, bahwa kenapa Indonesia ini negara yang penuh komoditas tapi kok harga ditentukan di luar negeri. Sudah saatnya Indonesia itu berdaulat atas komoditas yang diproduksi ya. Jadi sehingga kalau misalnya kita lihat, maka di tahun 2013 Indonesia itu mengambil sebuah langkah strategik. Strategiknya apa? Bahwa mereka bilang bahwa semua timah yang diekspor harus terlebih dahulu ditransaksikan di dalam bursa. Tujuannya buat apa sih tujuannya? Tujuannya itu adalah price discovery, pembentukan harga. Karena kan lucu kalau misalnya dulu timah itu harus di penjualan dan pembeliannya itu bersifat over the counter atau bersifat bilateral, kan tidak ada pembentukan harga yang tersentralisasi. Nah, journey dari tahun 2013 sampai sekarang ini merupakan journey yang sangat luar biasa. Selama 9 tahun ini kita lakukan. Sehingga dalam 9 tahun ini apa yang kita sudah lakukan? Kita melihat bahwa dalam 2 tahun terakhir, timah itu is one of the best performer daripada logam dasar. Dari yang harganya di sekitar 22.000, sekarang ini mencapai titik tertinggi itu sampai 44.000. Jadi hampir 2x. Nah, kita ngeliatin bahwa this is the importance of Indonesia dan importance dari dan posisi strategis Indonesia itu diwujudkan di dalam bursanya itu. Jadi policy-policy pemerintah, framework daripada market structure seperti apa dan juga price discovery itu terjadi di bursa Indonesia. Dan ingat, pedagang-pedagang timah itu semuanya internasional. Tidak ada yang lokal. Benar. Jadi secara tidak langsung bursa komoditi di Indonesia itu sudah menjadi part of a global supply chain, a part of a global marketplace. Dan kita bisa buktikan secara data dan empiris bahwa harga London Metal Exchange untuk timahnya sudah mengikuti berkiblat ke harga Indonesia. Kita bisa buktikan, dan juga memang literasi inilah yang kita tidak pernah bosan-bosan untuk sampaikan kepada pemerintah dan kepada pemangku kepentingan industri untuk percaya bahwa Indonesia ini udah berbobot loh, sudah mulai dilihat dan dilirik dan diperhitungkan untuk mempengaruhi harga komoditas dunia. Termasuk CPO juga mungkin Megan. Nah, kalau CPO itu memang work in progress. Memang tidak mudah. Karena kompetitornya kita ini kan adalah Bursa Malaysia yang udah 40 tahun lebih. Jadi marketnya, liquidity-nya udah semua di situ. Tetapi kita belum give up loh. Kita belum give up dan kita melihat bahwa justru ini merupakan kesempatan yang baik gitu. Bahwa bagaimana caranya kita bersama-sama membawa success story daripada timah ini untuk direplikasikan kepada komoditas-komoditas yang lainnya, sehingga Indonesia tuh mempunyai price reference untuk komoditas-komoditas yang dihasilkan. Berarti potensi komoditas domestik, bursa komoditas domestik dalam negeri untuk menjadi acuan global itu masih ada, kayak misalnya ICDX. ICDX ini bisa nggak kira-kira menjadi mimpinya gitu untuk menjadi acuan untuk harga komoditas dunia gitu? Saya percaya pasti bisa. Dan kita pun juga bukannya kita cepat puas, tapi katakan melakukan perbaikan-perbaikan. Termasuk daripada bagaimana cara kita menggovern the market dan juga regulasi agar menjadi lebih kompetitif dan inovatif. Kalau menurut Megan itu produk apa saja sih yang harusnya, produk komoditi apa aja yang seharusnya bisa menggunakan benchmark dari bursa komoditi lokal? This is a very good question. Masa depan Indonesia adalah hutan. Masa depan Indonesia itu adalah carbon credit. Karbon itu di dunia-dunia yang di segala negara berkembang itu diklasifikasikan sebagai komoditas, ya. Karena nature-nya simple. Komoditas itu artinya kan ada pengkonsumsian kan. Sehingga ketika orang membeli carbon credit dan di-retire itu saat dikonsum, dia udah nggak ada lagi di market. Sama kayak komoditas kan. Kalau kita beli timah udah dipakai dalam bentuk barang jadi, itu udah nggak ada lagi di marketnya. Sama, jadi konsep daripada carbon credit itu adalah komoditas. Nah, Indonesia ini mempunyai beberapa harta karun. Harta karun ada 3. Yang pertama itu adalah hutan tropis sebesar 125 juta hektar dengan potensi 25 gigaton carbon credit.
Yang kedua adalah hutan mangrove, di mana hutan mangrove ini sekitar 3,31 juta hektar dan produksi dan potensi karbon kreditnya itu sekitar 33 gigaton. Sedangkan kalau untuk hutan gambut atau peatland itu sebesar 7,5 juta hektar. Kaya banget. Kaya banget dengan potensi 55 gigaton, sehingga total potensi daripada Indonesia itu 113 gigaton. Jikalau harga karbon kredit saat ini di pasaran itu sekitar average $5 per metric ton, artinya potensi daripada perdagangan karbon di Indonesia itu sekitar 500 miliar US, which is hampir lebih dari 50% daripada GDP-nya kita yang sekarang. Ini berarti jangan sampai nanti malah diperdagangkannya di bursa luar ya, Megan ya? Itu yang menjadi problemnya. Dan saat ini bursa luar negeri itu sudah mulai mendirikan bursa-bursa karbon di Singapura, di Malaysia, di Amerika, dengan tujuan marketplace-nya di mana yang mereka tujukan? Indonesia. Padahal mereka Singapura nggak punya hutan sebanyak itu. Betul. Kan? Siap. Terima kasih banyak Megan Wijaya sudah bersedia untuk menjadi narasumber di program Talk to Titans di CNBC Indonesia. Semoga cita-cita dan harapan yang tadi sudah disampaikan itu bisa terlaksana, karena ini kan sangat mulia sekali untuk mengembangkan ekonomi Indonesia menjadi superpower seperti yang tadi Megan Wijaya. Terima kasih banyak. Amin, Megan. terima kasih. Semoga sehat selalu. Stay safe. Dari wawancara sebelumnya, kita tahu bahwa pebisnis itu harus bermimpi besar dan siap menaklukkan tantangan. Para pebisnis ini juga perlu mitra seperti Asus yang sudah menjajal industri digital sejak 1989. sebagai salah satu pemain utama di bidang teknologi laptop, Asus menghadirkan laptop bisnis premium loh. Inilah ExpertBook B9400 generasi terbaru dari seri laptop ExpertBook B9. Jadi, laptop ini paling premium dari Asus dan menjadi andalan untuk para pebisnis yang mobile dan memiliki gaya dinamis. Kita tahu ya, kalau pebisnis itu butuh laptop dengan keamanan yang terbaik. Selain itu, laptop itu harus ringkas dan juga punya daya baterai yang kuat untuk dipakai seharian. Nah, jadi keunggulan ExpertBook B9400 ini adalah memiliki bobot ultra ringan, beratnya 880 gram. Lalu, bodinya juga ultra tangguh, berstandar militer Amerika Serikat. Jadi luar biasa ya. ExpertBook B9400 didukung performa dan keamanan terbaik di kelasnya. Intel Core i7 generasi 11 dengan modul TPM 2.0 untuk menjaga data Anda tetap aman. Selain itu, baterai tahan lama juga mampu menemani kerja Anda hingga 20 jam, plus dukungan fast charging. Jadi mantap lah. Konektivitasnya juga beragam, mulai dari HDMI hingga micro HDMI. Bicara soal privasi, ada webcam shield, lalu biometrik login menggunakan IR kamera, serta eksklusif Asus number pad. Para pebisnis juga bisa menggunakan iNoise cancelling audio yang meredam suara berisik di sekitar, sehingga bisa nyaman meeting online di mana saja. Nah, laptop B9400 juga terintegrasi dengan aplikasi My Asus yang ada di ponsel. Jadi jelas ya, laptop ini sangat bisa diandalkan, sehingga kegiatan para pebisnis bisa lancar tanpa hambatan. Saksikan terus Talk to Titans yang akan menghadirkan perbincangan menarik bersama tokoh-tokoh di tanah air. CNBC Indonesia, Beyond Business. Sampai jumpa.